Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, pagi-pagi hari ini kita mau sharing perihal perbaikan kaki-kaki. Jadi dari semalam saya banyak banget WA teman-teman yang mau perbaikan. Salah satu contohnya misalnya, Om, perbaikan rakstir itu biayanya berapa? Itu banyak banget ya, perbaikan rakstir biayanya berapa. Yang paling banyak itu biasanya di sektor rakstir. Saya nggak tahu kenapa. Karena mungkin teman-teman udah pernah ke bengkel lain atau ke bengkel yang besar lah. Biasanya ketika kaki-kaki atau salah satunya adalah rakstir, teman-teman mesti diganti baru. Nah, oleh karena itu kan, karena biayanya juga besar ya. Misalnya contoh Yaris kalau ganti baru kisaran bisa sampai 6-7 juta. Nah, makanya ketika konsultasi sama kita adalah untuk perbaikan rakstir. Nah, yang jadi pertanyaan yang selalu saya akan bertanya ke teman-teman, ini nggak masalah kalau untuk itu ya. Nah, yang masalah kadang-kadang teman-teman nanya ke kita untuk rakstir tapi nggak tahu sebenarnya rakstir apa bukan. Itu yang jadi masalah, yang banyak masalah ke kita itu. Jadi teman-teman belum ngecek tapi udah ponis rakstir. Jadi berdasarkan ciri-ciri segala macam. Misalnya gini, Om, ini menurut saya atau misalnya Om, menurut saya ini rakstirnya rusak gitu. Tapi belum pernah ngecek. Saya tanya tuh belum pernah ngecek. Nah, itu biasanya kan bertanya-tanya di sosial media atau di mana, atau teman-teman mungkin udah pernah ngerapihin tapi itu belum pernah dicek, tetap belum pernah dicek. Walaupun sebenarnya ngecek itu buat bengkel mudah ya, untuk buat bengkel mudah. Tinggal antara diservis atau diganti. Jadi ada bengkel yang tidak bisa servis, ada bengkel yang memang spesialis servis. Jadi sebenarnya kendalanya situ. Nah, teman-teman, untuk kaki-kaki kalau teman-teman nanya geluduk-geluduk, jadi sebenarnya faktor kan banyak banget ya. Jadi bukan cuman ngomongin kita rakstir, bukan cuman ngomongin bearing, cuman ngomongin apa. Jadi kalau teman-teman misalnya ada bunyi geluduk-geluduk, teman-teman nggak bisa curhat ke orang lain. Mesti dicek sama ahlinya, sama yang memang berkompeten, yang teman-teman percayai lah. Dicek bearingnya bagaimana, dicek terotnya bagaimana, long terotnya bagaimana, terus ball jointnya, bos armnya itu mesti dicek itu. Terus mungkin dari shock breakernya udah rusak. Nah, biasanya bagaimana kalau di garasi taksi itu, pasti pertama bearing ya. Pertama kita bearing ceknya, karena kalau kita bongkar, tapi kan ciri-ciri bearing itu pasti dengung. Tapi tetap pertama kita bearing. Terus bisa jadi kemudian kita cek kaki-kaki bawah dulu. Kalau memang ada yang kelihatan rusak, itu pasti kita ganti dulu. Jadi agak sulitnya begini. Ketika kita menganalisa itu bawah rakstir, misalnya teman-teman sudah konfirmasi ke yang lain bahwa itu rakstir, tapi datang ke garasi taksi ternyata masalahnya banyak. Nah, itu bingung dah tuh kita. Kita benerin rakstirnya, misalnya busing armnya juga pecah misalnya. Kita mau benerin rakstirnya, misalnya long terotnya juga oblak. Nah, itu agak sulit teman-teman. Jadi treatmentnya bagaimana? Treatmentnya mau nggak mau, ini sebenarnya menurut saya hampir semua bengkel itu kejadian seperti ini. Hampir mau nggak mau kita rapihkan yang secara visual dia udah rusak. Misalnya long terotnya sudah rusak, udah oblak atau udah rusak lah. Atau ball jointnya udah rusak atau bosan. Nah, itu dulu yang kita rapihkan. Itu dulu yang udah rapihkan. Misalnya dari estimasi ball joint rusak, bos arm, long terot, rakstir. Nah, itu berarti itu mesti barang-barang tuh dirapihin. Mesti barang-barang dirapihin. Nah, jadi walaupun misalnya rakstirnya rusak, nah kita misalnya benerin rakstir doang ya percuma, karena akan tetap ada bunyi. Nah, kecuali memang teman-teman memang mau rakstirnya doang. Tapi kan kita kadang-kadang bengkel juga bingung. Kalau memang misalnya benerin ini tapi misalnya masih ada bunyi, takutnya kita nanti dikomplain gitu. Kecuali memang kita udah ada kesepakatan, misalnya begini kesepakatannya, udah ada kesepakatan kalau Om, dengan budget sekian kita baru bisa ngerapihin rakstir. Misalnya dengan budget 1,5 juta kita baru bisa ngerapihin rakstir, servis rakstir, ganti terot, ganti long terot, ganti karet roti misalnya. Nah, itu dulu deh Om, nanti
nanti bulan depan atau minggu depan kita baru garap aremnya. Nah itu bisa. Jadi nanti akan kita rapihin area rak setir, nanti kemudian kita lepas mobilnya. Misalnya bushing aremnya masih rusak, kemungkinan masih ada bunyi, tapi kita udah sama-sama maklum. Bulan depan kita rapihin aremnya, habis itu kita inspeksi ulang. Kita cek ulang mobilnya ada bunyi apa enggak. Jadi kalau memang ada bunyi, kita cek yang udah kita pasang tadi 2, terus kemudian kalau memang aman berarti kita cek yang lain. Misalnya shock breaker atau karet support. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi usahakan untuk konsultasi, boleh konsultasi kira-kira apa, tapi untuk kaki-kaki geluduk-geluduk faktornya juga banyak. Jadi kalau teman-teman konsultasi sama saya, pasti jawabnya juga agak gantung, pasti mendingan dicek aja langsung, toh gratis, atau teman-teman ngecek ke tempat terdekat, karena faktor bunyi geluduk-geluduk itu banyak banget. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.